kita belanja ya, apalagi misalnya kalau orang yang merasa kalau harganya mahal itu langsung bangga. Wah ini saya beli ini mahal loh. Gitu. Seolah-olah memang itu membuat apakah harga dirinya atau happiness-nya juga lebih tinggi. Tapi yang harus kita ingat begini, yang namanya barang. Karena saya dulu pernah kerja di toko ya, semua barang itu di markup. Toko belinya 10 rupiah, dia jual 1.000 rupiah. In this way you already cheated. Taruhlah Raditya pergi ya ke toko beli sepasang sepatu yang lagi trendy ya. Wah harganya mahal nih, saya punya sepatu 3 juta ya. The minute kita keluar dari toko itu dengan bawa sepatu ini yang kita banggain 3 juta, the minute the shoes lose its material value. Kok gitu? Kenapa? Coba aja balik lagi ke toko, Mbak saya nggak mau, saya jual lagi, mau nggak beli? Nggak akan ada yang mau. Atau ya udah boleh tapi di diskon. So the value it's only what you put in it, not the real value. Jadi ada orang misalnya tiba-tiba melihat tas ya, tas itu harganya 10 juta, tiba-tiba dia merasa bahwa oh that is the value of that bag. Tapi sebenarnya nilainya itu adalah nilai yang dijual untuk to entice you to buy it. So if you can afford 10 million or therefore you are rich. Padahal kalau misalnya kalau saya ngelihat, ini saya punya teman, tiap kemana-mana selalu harus beli tas Hermes, tas ini. Saya bilang, oh how many bags do you need? Iya tapi ini bagus, ini lucu, ini warnanya. Saya tuh punya tas, hanya satu. Tapi memang saya investasi tas itu harganya agak mahal supaya bisa last 5-10 tahun. Karena kalau tas murah itu it's not gonna last long ya. Cepat rusak maksudnya? Ya cepat rusak, jadi it's not a good investment juga. Tapi value-nya itu bagi orang ini adalah untuk dirinya, tadi dia menyematkan nilai tas itu sebagai nilai dirinya dia sendiri. Tapi pas ada di rumah, itu tas-tas itu sebenarnya tidak ada harganya kalau misalnya tidak dipakai. Kalau akhirnya menuhin tempat, kalau akhirnya juga it's just become clutter gitu. Identitas kita itu dikaitkan dengan materi, sehingga kalau menilai seseorang itu wah ini bajunya dari mana atau punya mobil dan lain sebagainya. Kalau memang kita memotret ya, ingin ya kita diakui dengan cara begitu, itu pasti kita biasanya orang yang insecure ya. Kalau saya kalau yang membuat saya merasa bahagia atau memiliki hidup ini memiliki nilai, itu bukan hal yang saya konsumsi, tapi hal yang saya ciptakan. I'm not a consumptive person, I'm a creative person. Saya lebih suka memproduksi daripada saya suka misalnya membeli. Harus tahu ya perbedaan, ya namanya happiness is a state of mind, it's not material thing. Awalnya, aduh saya hanya bahagia kalau punya sepeda. Terus punya sepeda mungkin bahagia 5 menit, terus lihat orang pakai motor lewat. Wah saya hanya bahagia kalau punya motor. Akhirnya punya motor. Pas mungkin 1 jam bahagia punya motor. Terus lihat orang punya mobil. Wah saya bahagia. It's gonna go on and on. Dari 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 1 istri, 2 istri. Memang itu kalau mencari kebahagiaan di luar diri kita sendiri. Jadi yang harus kita kelola itu adalah 2 hal, keinginan dan kebutuhan. Kita manusia sebenarnya kebutuhannya nggak banyak. Kita harus bisa mengelola keinginan. Nah keinginan kebutuhannya nggak banyak actually. Iya nggak banyak. Kita hanya punya sepasang kaki. Kenapa kita perlu 1 lemari yang isinya sepatu? Iya. Tangan, lengan hanya 1. Sekarang juga saya ngapain beli jam? Di HP kan ada jam gitu. Iya. Sekarang saya mungkin di tangan ini saya nggak pakai jam, saya pakai Fitbit ini karena untuk menghitung gitu. Dan Fitbit ini kalau dari orang misalnya kalau jamnya harus bermerek gini, enggak, ini Fitbit ini masih tapi fungsinya ini yang saya cari. Kalau Mbak gitu. Desi kan pernah bilang semakin banyak barang yang dibeli semakin besar juga tanggung jawabnya. Iya. Gimana persis. dengan orang-orang yang memang kebutuhannya untuk kerja? Misalnya ya fotografer harus punya kamera A, B, C, D, E, F, G. Begini, itu beda. Karena fotografer dia tidak akan membeli 10 kamera. Dia tahu kamera mana yang paling cocok buat dia.
Oke. Misalnya taruhlah Nikon. Kemudian dari situ dia perlu misalnya untuk aksesori supaya bisa mengambil jarak jauh. Dia beli itu. Kemudian harus yang misalnya mikro, dia beli itu. This is not consumptive. Kenapa? Karena dia menghasilkan karya dari barangnya itu. Barangnya ini menjadi investasi. Meskipun Barangnya tidak terlihat itu bukan minimalis ya. konsumtif. Meskipun tidak terlihat minimalis gitu ya. Dika juga gitu. Iya, karena itu Iya, kan tapi dia fungsi mungkin ya. nggak punya jam yang Rolex yang 10 dia. Nah, karena Iya, dia iya. fokusnya di situ gitu. Jadi beda barang yang kita beli untuk investasi. Nah, Misalnya taruhlah kita punya beli tas Hermes yang saya tadi bilang teman saya. Akhirnya yang ada di lemari. Mungkin lebih bagus misalnya kalau dia buka bisnis menyewakan tas bagi orang-orang yang ingin tampil iya, iya, keren. Iya.